Saudara, Foreign Policy Community of Indonesia atau disingkat FPCI akan menggelar Global Town Hall besok. Ini acara yang saya bisa sebut tahunan dari FPCI untuk tanggal 5 November 2022 besok. FPCI sendiri merupakan komunitas hubungan internasional yang terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Nah, dengan kekuatan dan ketenarannya selama ini, FPCI telah memantik semangat para komunitas dunia untuk bergabung dalam forum berskala global. Nah, apa tema besar yang akan diangkat tahun ini dalam Global Town Hall dari FPCI dan apa saja yang akan dibahas secara spesifik di dalam acara tahunan ini? Segera kita bahas bersama pendiri sekaligus Ketua FPCI, Dino Patijalal. Mas Dino, selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik, terima kasih Bayu. Iya. Tahun ini masih juga saya rasa tahun yang berat untuk kita bicarakan. Tahun lalu Global Town Hall mengangkat pandemi pasti 2021, kali ini 2022 ya kita tahu ada situasi geopolitik yang sudah diramal dalam FPCI tahun lalu oleh teman-teman di FPCI, ini akan terjadi begitu. Apa yang akan diangkat temanya tahun ini? Kita melihat ada geopolitik Ukraina, Rusia, dan segala macam. Juga ada KTT G20 di Indonesia. Mas Dino. Ya itulah yang akan kita bahas, yaitu situasi multi krisis yang sekarang sedang terjadi dan prospek tahun 2003 yang semakin berat ya. Ukraina, situasi ekonomi, dan juga berbagai krisis lainnya termasuk perubahan iklim. Dan jadi pertanyaannya sekarang dalam dunia yang semakin terbelah dan semangat permusuhan atau konfrontasi yang semakin tinggi, bagaimana kita dapat terus menjaga perdamaian dan juga pembangunan. Ini merupakan concern dari sebagian besar negara-negara dunia, terutama negara-negara berkembang. Jadi ini akan kita bahas dan terutama dibahas pada tingkat masyarakat madani, ya, civil society. Jadi yang istimewa dari Global Town Hall ini adalah suatu forum civil society, masyarakat madani, baik utara, selatan, timur, dan barat, tanpa judging ya, dan menjaga semangat dialog terbuka. Iya, memang ini menjadi kekhasan dari FPCI selama ini ketika menggelar Global Town Hall ini. Biasanya Mas Dino mengatakan ini grassroots yang berbicara dan menyampaikan pendapat-pendapatnya begitu secara bebas dari seluruh penjuru dunia. Tahun ini berapa banyak yang dipastikan teman-teman dari grassroots ini akan hadir dan dari masih sama berhasil mengumpulkan untuk tahun ini, mereka masih bersemangat untuk dari berbagai aspek grassroots ini akan berkumpul dalam Global Town Hall kali ini, Mas Dino? Ya, sekarang ini sudah hampir 6.000 peserta dari sekitar 90 negara gitu ya. Dan mereka tetap semangat, dan ini tahunya kenapa? Karena setiap organisasi atau ormas atau kampus atau think tank yang kami hubungi itu, mereka semua menyatakan memang kita harus menjaga dialog, karena pada tingkat pemerintah ruang dialog itu semakin sempit, terutama antara Barat dengan Rusia, ya, Barat dengan Tiongkok. Itu semangat untuk berdialog itu semakin tipis dan intoleransi intelektualnya semakin tinggi. Dalam arti mereka punya posisi itu mereka semakin keras dan pandangan orang itu semakin tidak mereka perhatikan. Jadi bagi orang-orang yang berada di luar kelompok-kelompok yang sekarang sedang berseteru ini, mereka merasakan kita harus menjadi bagian dari conversation global gitu. Ya. Tetap saja dalam Global Town Hall seperti tahun ke tahun dari FPCI mengadakan, yang menarik secara pribadi saya melihatnya dan mengikutinya begitu adalah grassroots ini tidak hanya berbincang sesama grassroots, tetapi mereka juga bisa dipertemukan dengan para leaders yang kemudian bisa atau menyempatkan hadir. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan banyak aspek, dengan isu di dunia itu bisa disampaikan langsung. Siapa saja leaders yang kali ini berhasil dihadirkan di Global Town Hall tahun 2022, Mas Dino? Presiden Ahmad Shorta, Menteri Luar Negeri Inggris, kemudian juga kita akan Deputi Sekjen PBB ya, dan Ban Ki-moon juga akan menyapa para peserta Town Hall. Jadi cukup banyak. Dan juga lebih penting lagi tentu para grassroots ini dapat berhubungan dengan sesamanya, yang
saya juga surprise selama ini memang dalam proses ini ternyata memang sebagian besar grassroots itu tidak mempunyai koneksi dengan akar rumput di luar negaranya, bahkan di luar kotanya sendiri juga jarang gitu ya. Jadi bagi mereka selama ini merasa enggak, kami hanya terkungkung di wilayah kami aja gitu, dan kami tidak merasa bagian dari apa yang saya katakan tadi pembicaraan global. Jadi ini merupakan suatu hal yang baru bagi mereka, dan ini juga tentu suatu channel komunikasi yang akan kami bangun terus ya, karena perdamaian dunia itu tidak mungkin hanya diurus oleh pemerintah saja. Perdamaian dunia akan lebih kuat kalau ditopang oleh masyarakat madani atau grassroots akar rumput yang saling berhubungan dan saling berdialog. Ya. Ada satu tema dari rundown yang kami terima begitu, salah satunya tampaknya seperti didesain memang pas dengan kondisi di Indonesia. Minggu depannya, ini kan town hall akan berlangsung besok, minggu depannya itu 15-16 begitu, kita akan menggelar KTT G20 di Nusa Dua Bali. Anda nih akan memoderatori sendiri sesi diskusi Dear G20 Leaders begitu. Mengapa, Mas Dino, ini kemudian dijadikan salah satu sesi diskusi, dan apakah ini memang nanti bisa seperti judul tema diskusinya, betul-betul bisa disampaikan ke para leaders G20 yang hadir di Bali, Mas Dino? Halo? Mas Dino masih mendengar suara saya? Bisa. Oke, lanjut. Jadi, ya saya paham pertanyaannya tadi. Jadi memang banyak perhatian dan harapan tertumpu pada G20 sebagai forum untuk menyelamatkan berbagai masalah dunia sekarang ya. Nah, tapi juga ada pandangan G20 harus juga mendengarkan dan mewakili pandangan seluruh dunia ya. Jadi bukan hanya 20 negara G20 aja gitu ya. Jadi forum ini kita maksudkan agar negara-negara yang tidak termasuk dalam G20 itu dapat mendengar pandangan dari akar rumput negara-negara lain ya, dari berbagai penjuru dunia mengenai apa kira-kira yang menjadi permasalahan mereka, apa yang menjadi perhatian mereka, dan apa kira-kira ide atau solusi yang dapat diusung gitu. Jadi seluruh dunia juga merasa memiliki G20, bukan hanya negara-negara G20 saja gitu. Jadi itu latar belakang pemikiran dari sesi itu. Ya, oke. Mudah-mudahan nanti bisa mendukung apa yang kemudian terjadi di G20. Mas Dino, satu lagi nih yang menurut saya agak berbeda dalam Global Town Hall FPCI tahun 2022. Ada keterlibatan para stand-up komedi di acara malam itu. Kenapa? Dan ada beberapa komedian yang sebetulnya juga ya Kompas TV dekat sih dengan para komedian ya. Ada Christian yang menjadi finalis tahun ini dari Suci X, kemudian ada Sadia Ma'ruf juga akan hadir di sana selain komedian internasional yang lain. Ada hal tertentu yang Anda ingin capai dalam town hall kali ini dengan kehadiran mereka? Pertama, ini kan maraton 15 jam diskusi, jadi orang akan capek kalau 15 jam bicara serius terus. Nah, kedua, tentu kita ingin mengajak dunia tertawa menghadapi masalahnya gitu ya. Jadi melihatnya dari sisi yang berbeda gitu. Dan ketiga, tentu kita ingin menampilkan agar komedi-komedian itu tidak bicara hanya masalah pacaran, masalah ini dan itu, tapi lebih menyorot juga pandangan dunia dari segi humor gitu ya. Saya kira itu akan sehat dan dinikmati oleh semua orang itu ya. Saya juga nggak sabar nonton komedian menertawakan dunia gitu ya. Iya, oke. Mudah-mudahan semua acaranya berjalan dengan sukses dan terus menjadi sumbangsih bagi perbaikan dunia dan menjaga kedamaian dunia. Mas Dino Patijalal, pendiri dan Ketua FPCI, sukses untuk Global Town Hall 2022. Nanti kami ikuti juga. Sampai ketemu di perbincangan yang lain. Terima kasih Mas Bayu, salam buat semua ya. Dan untuk pendaftaran www.gth2022.com ya. www.gth2022.com ya. Ya, oke. Terima kasih Mas Dino Patijalal untuk kesempatannya. Ya. Jadi ada Foreign Policy Community of Indonesia, ini sebuah organisasi yang menghubungkan grassroots di seluruh dunia, setiap tahun membuat acara namanya Global Town Hall 2022. Anda ikuti saja perkembangan dan cara pendaftarannya. Selain yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Dino Patijalal, juga bisa ada di Instagram mereka yang bisa Anda cari dengan @fpci.
Ya, mudah-mudahan Anda bisa mengikuti kemudian perkembangan dari apa yang dilakukan Foreign Policy Community of Indonesia, termasuk Global Town Hall tahun ini.